Halo, Assalamualaikum sahabat-sahabat para pengampu Agenda 2, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menguraikan secara singkat sebuah tawaran strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan model blended learning. Fokus pada sesi e-learning dan sesi klasikal. Untuk materi dalam Agenda 2, yaitu Agenda Kepemimpinan Strategis. Sebelum masuk ke uraian strategi pembelajaran, ada baiknya kita elaborasi terlebih dahulu secara singkat tentang esensi pelatihan. Mulai dari eksis kompetensinya atau kompetensi akhir yang menjadi tujuan pelatihan, lalu juga bagaimana kurikulum pelatihan berikut materi-materi yang disusun, dan juga bagaimana perjalanan pembelajaran didesain sedemikian rupa untuk nanti dinikmati oleh para peserta pelatihan. Secara lengkap, uraian terkait dengan eksis kompetensi, kurikulum, dan juga bagaimana learning journey itu tertuang pada Peraturan Kepala Nomor 23 tentang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan struktural serta Keputusan Kepala Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2023 masing-masing untuk kurikulum dan pedoman penyelenggaraan pelatihannya. Oke, kita akan mulai bahasan dari apa kompetensi akhir atau kompetensi yang dituju dari pelatihan ini. Pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini ditujukan untuk memberikan kompetensi kepemimpinan strategis bagi para pejabat pimpinan tinggi untuk dapat membawa organisasinya lebih berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Nah, untuk mencapai kompetensi akhir tersebut, materi pembelajaran PKN 2 disusun dalam 3 kelompok besar mata pelatihan, yaitu mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan dengan masing-masing strategi pembelajarannya. Kelompok mata pelatihan pertama yaitu mata pelatihan inti, terdiri dari beberapa mata pelatihan yang dibagi lagi dalam 4 agenda. Agenda pertama di kelompok mata pelatihan inti ini disebut sebagai agenda mengelola diri. Agenda ini ditujukan untuk memberikan kemampuan penguasaan diri bagi peserta guna mewujudkan kompetensi kepemimpinan strategis. Terdapat 2 materi dalam agenda ini, yaitu energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Agenda selanjutnya, agenda 2, disebut sebagai agenda kepemimpinan strategis. Agenda ini ditujukan untuk memberikan kemampuan kepemimpinan digital dan kepemimpinan kewirausahaan bagi peserta dalam rangka membangun organisasi pembelajar yang adaptif. Terdapat 3 materi dalam agenda 2 ini, yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Agenda berikutnya, agenda 3, disebut sebagai agenda manajemen strategis. Agenda ini ditujukan untuk memberikan kemampuan peserta untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan melalui kemampuan menerapkan manajemen strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran sektor publik. Terdapat 4 materi dalam agenda 3 ini, yaitu manajemen strategis sektor publik, isu strategis, marketing sektor publik, dan kemitraan pemerintah swasta. Nah, agenda keempat disebut sebagai agenda aktualisasi. Ini adalah agenda terakhir di kelompok mata pelatihan inti. Agenda ini disebut sebagai agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Di agenda ini, peserta diberikan tantangan untuk mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan strategis melalui pengalaman mengidentifikasi keunggulan kompetitif atau juga best practice atau juga advokasi kepemimpinan dan aplikasinya dalam proyek perubahan. Terdapat 4 materi dalam agenda 4 ini, yaitu visitasi agenda, visitasi kepemimpinan nasional, policy brief, dan proyek perubahan. Strategi pembelajaran yang diberikan untuk mata pelatihan di agenda inti ini adalah berupa self-learning, collaborative learning, dan experiential learning. Nah, berikutnya, kelompok mata pelatihan kedua adalah kelompok mata pelatihan dasar yang memuat agenda smart governance. Pada mata pelatihan dasar ini ditujukan untuk memberikan pengayaan berupa mindset kepemimpinan yang relevan dan perspektif yang lebih lengkap untuk mewujudkan pemerintahan digital. Terdapat 3 materi yang wajib dipelajari pada kelompok mata pelatihan dasar ini, yaitu digital skill dalam pembuatan kebijakan, self-resilience, dan juga mengolah hubungan lintas generasi. Strategi pembelajaran yang diberikan untuk kelompok mata pelatihan dasar ini adalah berupa self-learning. Jadi peserta dipersilakan untuk mempelajari sesuai dengan learning style mereka masing-masing. Oke, kemudian kelompok mata pelatihan berikutnya adalah kelompok mata pelatihan pilihan. Ini adalah mata pelatihan yang sifatnya penunjang untuk menunjang penguatan substansi dari proyek perubahan peserta. Terdapat 3 mata pelatihan yang harus dipilih oleh peserta dan dikaitkan langsung dengan penguatan substansi proyek perubahannya dari sekian banyak list materi-materi yang disediakan
di dalam agenda ini. Peserta pun bisa mencari literatur lain selain yang terdapat dalam list aset belajar pelatihan ini. Strategi pembelajaran yang diberikan untuk kelompok mata pelatihan ini adalah berupa self-learning. Secara singkat, kesemua agenda tersebut saling terkait satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran pelatihan, di mana agenda 4 merupakan muara dari semua kompetensi yang didapatkan dari masing-masing agenda pembelajaran. Agenda 1 dapat dimaknai sebagai agenda yang mengajak peserta untuk fokus pada kemampuan memimpin diri sendiri atau self-led yang syarat dengan nilai kepemimpinan atau leadership value. Agenda 2 juga dapat dimaknai sebagai agenda yang mengajak peserta untuk fokus pada kemampuan memimpin orang lain, lead others, dan memimpin organisasi atau lead organization. Selanjutnya, agenda 3 dapat dimaknai sebagai agenda yang mengajak peserta untuk fokus pada kemampuan manajerial perubahan strategis di organisasi. Demikian pula dengan agenda smart governance dan juga agenda penunjang aktualisasi yang juga memberikan pengayaan perspektif bagi peserta untuk melakukan aktualisasi kepemimpinannya. Nah, sekarang bagaimana learning journey atau perjalanan pembelajaran yang akan peserta alami selama melakukan pelatihan? Pelatihan diawali dengan pembelajaran klasikal sebanyak 24 jam pelajaran yang dilaksanakan di tempat pelatihan. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan pembelajaran mandiri dengan alokasi waktu 54 jam pelatihan, di mana peserta mempelajari seluruh materi dan diberikan tugas membuat esai terkait dengan materi-materi dalam agenda yang dikaitkan dengan konteks pengalamannya di organisasi. Esai ini akan digunakan sebagai sumber belajar yang berharga pada tahap e-learning. Tahap berikutnya adalah tahap e-learning yang diberikan alokasi waktu sebanyak 177 JP dan dilaksanakan di tempat kedudukan peserta. Pada tahap ini, peserta memiliki kesempatan melakukan collaborative learning, baik dengan sesama peserta maupun dengan fasilitator. Pada tahap ini, proses penguatan dan pendalaman pemahaman terhadap substansi materi dilakukan lewat pertemuan sinkronos maupun melalui pengerjaan tugas-tugas pada sesi asinkronos. Setelah melewati tahap e-learning, peserta melakukan upaya membangun komitmen bersama dengan para stakeholders, terutama mentornya di tempat kerja. Alokasi yang diberikan adalah sebanyak 27 jam pelajaran. Hasil belajar berupa kesepakatan komitmen ide perubahan yang akan dilakukan oleh peserta. Tahap berikutnya adalah tahap klasikal kedua dengan alokasi waktu 70 jam pelajaran. Pada tahap ini dilakukan pembulatan pemahaman materi secara tatap muka. Ada visitasi kepemimpinan nasional dan juga penyusunan proyek perubahan serta seminar rancangan proyek perubahan. Tahapan ini dilakukan di tempat penyelenggaraan pelatihan. Selanjutnya, setelah tahap klasikal 2, peserta diberikan kesempatan untuk melaksanakan rancangan proyek perubahannya selama 540 JP pada tahap aktualisasi kepemimpinan strategis. Yang kemudian akan diseminarkan hasilnya setelah saling dibagikan pengalaman memimpinnya selama melakukan aktualisasi proyek perubahan dengan alokasi 24 JP di tahap klasikal ketiga. Setelah mengelaborasi secara singkat esensi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini, selanjutnya kita fokus pada pembahasan proses pembelajaran agenda 2. Untuk memastikan proses pembelajaran agenda 2 ini berhasil dan dengan memperhatikan kemampuan peserta yang sejatinya sudah hebat-hebat semua, maka semangat yang digunakan dalam mendesain strategi pembelajaran di sesi e-learning ini adalah bukan lagi mengajari peserta, namun lebih pada membelajarkan peserta. Terkait hal ini, tantangan besar kita sebagai pengampu atau fasilitator adalah memberikan suatu pengalaman belajar kepada peserta yang memungkinkan peserta belajar melalui penugasan-penugasan yang kita berikan selama sesi asinkronos dan pembahasan hasil penugasan tersebut pada sesi sinkronos. Penugasan yang diberikan kepada peserta dapat berupa tugas individu dan tugas kelompok yang penyajiannya dioptimalkan memanfaatkan media digital. Berikut adalah alternatif skenario serta alokasi waktu untuk sesi sinkronos, asinkronos, dan klasikal 2. Yuk kita lihat.